Halo semuanya, balik lagi sama gue Danny main lagi. Dan kali ini setelah kemarin nyiksa Galaxy M23, kali ini gue pengen nyiksa Galaxy M33. Sebuah handphone yang ketika keluar harga resminya itu di angka 3 juta atas sampai 4,1 atau 4,2 juta. Tapi sekarang harganya berantakan di e-commerce. Sampai ada yang jual 3,5, 3,6, 3,7 juta. Itu banyak banget yang jual di harga segitu ya. Wah, kenapa kira-kira? Padahal, spoiler alert buat video ini, performanya lumayan oke. Yuk kita bahas. Oke guys, ini dia Samsung Galaxy M33 5G-nya. Warnanya hijau ya, dan ini gampang nempel sidik jari meskipun dia nggak glossy ya. Kita akan lihat dulu beberapa kondisi seperti biasa. Gue akan cek notifikasi. Ini ada notifikasi yang udah dimatikan. Sisanya ini notifikasi yang emang belum bisa dihilangin ya. Lalu juga baterainya sekarang jam 19:10 terlihat baterainya ada di angka 99%. Untuk wifi-nya akan gue matikan. Jadi kita menggunakan paket data dari Telkomsel. Dan juga ini kita tidak menggunakan kecerahan adaptif, melainkan menggunakan kecerahan dengan brightness sekitar di 50% ya. Lokasi dan NFC emang dibiarkan menyala karena seperti itu biasanya gue menggunakan handphone. Biar juga loadnya agak tinggi lah, tipis-tipis. Dan juga ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Pertama, ini Samsung Galaxy M33 5G ini mendukung RAM Plus. Jadi ini RAM-nya udah 8GB plus 8GB, jadi ada virtual RAM 8GB. Bilangnya sih katanya jadinya 16, tapi take it with grain of salt karena gue nggak bisa nguji apakah 8GB tambahan ini juga ngaruh apa enggak. Ya, dan tutup semua, jadi tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Yang terakhir gue akan coba cek game launcher dan kita cek dulu game boosternya untuk cek settingan dari Ghost. Ghost ini katanya yang membuat handphone Samsung itu tersendat performanya, jadi throttle gitu ya. Jadi di lab game booster, manajemen performa game alternatifnya ini udah dinyalain, yang berarti Ghost-nya mati. Kalau nggak salah harusnya begitu ya. Jadi gua mainkan kali ini dengan manajemen performa game alternatifnya dinyalain. Oke, kita tutup semua lagi, nggak ada lagi yang berjalan di latar belakang. Cek suhu di bagian depan. Tercatat 30-31 derajat Celcius, sementara di bagian belakang tercatat 32-an derajat Celcius. Kita masuk ke game yang pertama, Classic Drum. Oke, Classic Drum gue coba tes satu-satu, aman, pinggir bawah sebelah sini juga masih terlihat aman ya. Kalau kita balik, atas jadi bawah jadi atas, pinggirnya juga kelihatan kalau pinggirnya ini hitungannya masih aman ya. Lalu kita coba untuk satu jari cepat. Oke, aman. Tapi ini volumenya kenapa udah paling gede tapi pelan banget ya? Dua jari. Dua jari pun aman, tapi suaranya entah kenapa mendem ya. Gua nggak tahu. Bisa jadi bug di gamenya. Untuk tiga jari sendiri, aman tiga jari. Kita akan coba lanjut cek di multi touch tester. Kita coba 1, 2, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Lanjut ke 10 jari terbaca dengan cukup baik, 10 ya. Dan ya, sekarang swipe satu jari. Ketika di swipe satu jari, kelihatan kalau di sini current FPS-nya naik sampai ke 120, 121. Yang berarti 120 Hz-nya nih hidup nih. Makanya touch sampling rate-nya kelihatannya cukup oke ya, kayak begini ya. Untuk dua jari seperti ini tampilannya. Untuk tiga jari kayak begini, dan gue akan simulasikan kalau kita main dengan 4 jari. Ayo maju, geser kanan kiri, scope, tembak gitu ya. 4 jarinya aman, dan lanjut ke game yang berikutnya, Mobile Legends.
Ini settingan default yang kita dapatkan di Mobile Legends dengan outline-nya non-aktif, gue pindahin jadi aktif. Sisanya semua aktif kecuali filter buta warna. Refresh rate-nya ada di tinggi, cuma grafisnya entah kenapa sayang sekali tidak bisa kebuka di ultra. Meskipun kalau dari FPS meternya, ini current average FPS-nya bisa sampai ke 61 atau 60 FPS lah ya rata-rata. Oke, cuma grafisnya nggak sampai ke ultra. Kemarin M23 ultranya kebuka, tapi emang nggak bisa sampai ke 60 FPS. Jadi ya udahlah, tanpa banyak basa-basi lagi, let's get to the game. Ya, welcome to Mobile Legends. Ini baru dimulai dan current FPS-nya, average-nya ada di angka 60 sampai 61. Tapi tentu saja grafisnya tadi kita nggak mendapatkan settingan grafis yang ultra, hanya di high aja. Jadi hasilnya seperti ini ya guys. Wah, ini kontrolnya belum gue ubah ya. Oke, jadi airnya nggak goyang-goyang seperti yang biasanya kalian harapkan di Samsung Galaxy M33 ini. Jadi kayak begini aja lah. Pertandingan berjalan menit ke-4, FPS-nya masih tercatat di angka 60. Jadi ini manteng ya, di 60 sampai 61 FPS. Bagus banget. Meskipun sekali lagi settingan grafisnya belum bisa sampai ultra, jadi ini masih high aja ya. High 60 FPS. Oh jadi hai kayak manggil orang gitu. Roman-romannya bakal kalah nih ya, karena musuhnya kerjasamanya cukup oke. Pakai Wukong juga nyerang, terus tim gua kerjasamanya agak busu ya. Jalan sendiri-sendiri. Itu ada Mia yang nggak ngapa-ngapain. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita istighfar banyak-banyak lah ya. Mati nih kan. Aduh. Pertandingan baru 7 menit, tapi turret terakhir juga udah kena serang, jadinya ya expected lah kalau misalnya kita kalah ya. Tapi FPS-nya ini tinggi ya, bisa sampai 63 loh, dan paling rendah tuh FPS ada di 60, bagus banget nih. Baru gue maju sebentar, base-nya udah under attack, dan ya seperti yang udah gue duga, kalah. Tapi performance-nya di handphone ini bagus banget, serius. 60 FPS itu udah paling rendah lah. Ini cuma karena lagi screen kayak gini aja tadi sampai ke 59, 58. Tapi harusnya enggak. Oke banget. Dan gue akan cek dulu suhunya. Di bagian depan tercatat di angka 40 derajat Celcius, 41 derajat Celcius. Di bagian belakang kita lihat 44 derajat Celcius. Tapi secara sentuhan masih aman insya Allah. Baterainya jam 19.31 tercatat di angka 94%. Oke, lanjut ke game yang berikutnya, Free Fire Max. Oke, ini settingan default grafis untuk Free Fire Max ada di apa nih? Smooth, standar, ultra, max bisa diubah ke max, resolusi tingginya bisa ke high. Tapi kalau gue pindah ke sini, kalau gue pindah ke standar, FPS tingginya nyala nih. Tapi gue akan coba grafisnya di ultra aja deh, ultra. Oh nggak sama juga. Oke, baik. Jadi kayaknya di sini ya, grafisnya di max, resolusi tingginya high, shadownya on. FPS tingginya juga udah bisa dinyalain di sini ya, ada di high. Untuk minimapnya nggak auto scale dan juga bisa muter-muter. Untuk notch screennya on karena di sini ada water drop, bukan water drop, apa? Infinity V namanya. So tanpa banyak basa-basi lagi, let's get to the game. Dan ini adalah tampilan kalau lagi di pesawat ya. Average FPS-nya ada di angka 60, masih naik turun 57, 58, 59, 60 masih oke. Mudah-mudahan gak cepat mati ya, tapi kita akan coba turun aja langsung. Set. Kalau lagi begini, gue akan coba turun di Pocinok ya. Mudah-mudahan gak cepat mati ya guys. FPS juga masih tercatat bagus, 54, 56, 57, 60. Nice. Ya masih looting, mudah-mudahan. Anda, aduh, astagfirullahaladzim. Mana tadi? Mana bocahnya? Mana bocahnya? Oi, mati Anda. Woi, mantap sekali. Gue deg-degan, asli gue deg-degan. Ini ada orang sini ya. Woi, diam baik. Kok dia bisa diam nggak mati sih? Nah, mati lagi 2, bisa kill 2 di Free Fire. 3 lah, jadiin 3. Jadiin tiga bang. Ayo bang, jadiin tiga bang. Mana dia? Astaga, udah masuk dia berarti. Mati jadi 3 bang. Happy.
Waduh, ini seru juga nih. Ya, kalau Free Fire tuh kalau lagi matinya nggak cepet, seru. Kalau matinya lagi cepat banget nih, game jelek banget langsung gitu ya. Mana tadi ada juga nih coy di sini coy. Mantap, kebakar. Weh, ada yang nembak gua, weh. Mati. Bisa dijalankan dengan sangat bagus ya. Average FPS-nya kalau kalian lihat ada di angka 50-an atas sampai ke 60, which is very good. Dan gue mati meskipun udah dapet kill 4. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Free Fire emang nggak pernah lama ya kalau gue mainin ya. Sekarang kita akan cek suhunya. Suhu di bagian depan tercatat ada di angka 41 sampai 42 derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang ini ada di angka sekitar 44-an derajat Celcius. Ini Free Fire Max ngomong-ngomong jam 19.37, baterainya tercatat di angka 92%. Lanjut ke game yang keempat, PES 2021. Yuk. Oke, settingan dari PES 2021 udah gue ganti ya. Grafisnya ada di tinggi, kelihatan. Oke, laju bingkainya juga udah gue ganti ke 60 FPS. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita cobain. Oke, pertandingan udah dimulai. Owen ke Lavernia, Lavernia turun ke Fofana sana. Fofana langsung lanjut. Niatnya mau ke Owen di sana. Average FPS-nya ada di angka 40-an sahaja ya, saudara-saudara ya. Tidak sampai ke 60. Iya, biasa aja sih sebenarnya. Ini kayaknya kalau misalnya settingannya gue turunin ke rendah misalnya ya, settingan grafisnya, tapi di unlock ke 60 harusnya gue yakin kalau cuma 55 FPS sih masih tembus. Nanti kita akan coba ya. Gue akan coba. Ini kita nikmati dulu aja di 40-an FPS-nya dengan settingan grafis tinggi. Not ideal, bukan yang paling ideal ya, cuma nggak apa-apa lah. Kita cobain dulu aja. Yoi, nggak tuh. Ini makin lama musuhnya emang makin jago ya. Harusnya gue nggak usah ngegacha ya. Kalau gue ngegacha dapat pemain bagus, musuhnya makin bagus juga. Menyebalkan. Ih, cantik sekali Laksa. Rambutnya panjang. Iya. Michael Owen, buset, udah tua pak. Niatnya ke Lavernia di sana, Lavernia tidak ada di sana, saudara-saudara. Kejebolan akhirnya dan musuh melakukan selebrasi dengan average FPS-nya di angka 38 sampai 40 saja. Nggak sampai ke 60. Habis ini gue akan cobain turunin settingan grafisnya dari tinggi ke rendah saja. Oke, ini dia pengaturan videonya. Dari tinggi gue akan pindahin ke rendah. Apakah FPS-nya akan naik atau tidak? Kita buktikan. Ya, apakah teori gue berhasil dibuktikan bahwa FPS-nya akan naik sampai ke 55-an? Ternyata benar. Meskipun nggak pantang di 55 ya. 51, 52, oke lah. Naik sekitar 5-10 FPS ketimbang settingan tinggi itu lumayan oke menurut gue. Jadi kalau kalian yang mau main PES 2021 di device Samsung Galaxy M33 dengan Ghost-nya mati ya, alias mode performance-nya nyala gitu ya, kalian bisa aja langsung gunakan settingan yang rendah 60 FPS. Meskipun tampilannya 44 FPS yang muncul atau 45 FPS yang muncul di layar, tapi dia lebih sering mencapai 50-an FPS, jadi rasa-rasanya ketika dimainin itu lebih ringan ya, gamenya lebih lancar lah, mantap. Ya, ini masih jalan di 50 sampai sekitar 55 FPS. Astagfirullah. Dari tadi nggak berhasil masukin, musuhnya makin jago aja. Iya, udah mau habis ini pertandingannya, udah kalah 2-0. Emang bukan yang paling smooth, meskipun tertampil 60-an FPS bukan yang paling smooth, tapi definitely better ketimbang di 40-an FPS ketika kita setting di settingan tertinggi tadi. Jadi gue emang menyarankan kalian untuk turunin ke rendah, tapi di unlock di 60 FPS aja. Iya, selesai, kita kalah. Akan cek suhu. Di bagian depan kelihatan ada di angka 41-an derajat Celcius ya. Dan di bagian belakang juga tercatat ada di angka sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Untuk baterainya jam 19.55 di angka 87%. Kita lanjut ke game yang berikutnya, Pokemon Unite. Oke, ini pengaturan kualitas grafis untuk Pokemon Unite ada di tinggi by default, tapi bisa kita pindah ke
tertinggi, mantap sekali. Untuk frame rate-nya bisa sampai ke tinggi. Kalau gue turunin, oh emang paling tinggi itu tinggi ya berarti ya. Jadi kualitas grafisnya highest, frame rate-nya ada di high, bahasanya bahasa Indonesia, udah gitu doang. nggak ada lagi, udah. Sisanya default, kecuali bantuan buta warnanya itu nonaktif ya. Oke, ini sudah ready go ya. Nice sekali. Dan kita akan lanjut farming dulu. Aduh, please lah, jangan dibantu, jangan dirusuhin lah. Untuk FPS-nya yang tercatat FPS-nya itu ada di angka 60, paling rendah tadi ada di angka 58. Jadi harusnya supposedly masih aman untuk dipakai ya si Galaxy M33 ini untuk diajak main Pokemon Unite, harusnya masih oke. Jadi ini asik banget ya. FPS-nya cakep. Kadang-kadang naik sampai ke 62 loh. Keren juga kan? Oke. No. Tidak. Fokusnya bukan kill, fokusnya scoring. Itu yang sering gua lupa kalau lagi main Pokemon Unite ya. Lupa terus, Pak. Mantap nih, average-nya ada di 60, 61. Nanti kita akan lihat kalau misalnya Pokemon kita semua itu sudah berevolusi, apa yang akan terjadi ya. Tidak, metong. Menit ke-6 permainan, FPS-nya juga masih tinggi nih, Pak. Masih di angka 60 FPS. Oh, cantik. Mati. No. Mati. Masih di angka 57 sampai 60 FPS. Oke banget ya. Oke, ini udah di akhir-akhir pertandingan. Zapdos sudah muncul nih, Pak. Apakah kita bisa mengalahkan Zapdos ya? Mantap nih Zapdos, kita fly. Jebret, Zapdos. Bisa dong, matiin Zapdos. Kita yang mati, Pak. Aduh, Zapdos dari depan mata tuh Zapdos ya. Aduh, mati. Gak apa-apa. Harusnya menang. Tenang, kalem. Ini benar-benar udah akhir ya. Tim gua on fire, jadi mudah-mudahan bisa menang ya. Nih gua akan scoring dulu lah, rusuh banget mau scoring ya. Mati lagi. Rusuh. Bentar lagi tamat nih, bentar lagi selesai pertandingannya nih. 3, 2, 1 selesai pertandingan ya. Oke, kita akan cek suhu di bagian depan. Kelihatan ada di angka 41 sampai 42, masih sama lah ya. Bagian belakang ada di angka 44 sampai 45 derajat Celcius kira-kira. Nggak turun-turun, tapi di pegangan ini masih oke, mungkin karena polikarbonatnya. Dan jam 20:11 baterainya tersisa di angka 82%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke-6, FIFA Mobile. Oke, untuk default setting yang didapatkan untuk FIFA Mobile di Samsung Galaxy M33 5G ini ada di sedang. Resolusinya nggak bisa diubah, ada di standar aja, dan frame rate-nya bisa kita ubah ke 60 fps. Pose efeknya rendah, penontonnya rendah, dan efek UI-nya sedang. Kalau di M23 kemarin penontonnya bisa sampai tinggi kalau nggak salah. Di sini penontonnya hanya sampai rendah aja. Mudah-mudahan tetap oke. Mudah-mudahan sampai ke 60 fps. Gua nggak tahu. Jadi, let's get to the game. Ya, ini FIFA Mobile, mudah-mudahan lancar ya dimainin ya. Soalnya di sini kelihatan nih current average-nya ada di angka 62, 60, mantap sekali. Kick off dulu. Oke, cakep Pak, 62 fps Pak. Mantap sekali. Mudah-mudahan terus begini ya. Oke, Alaba di sini, Alaba, umpan ke tengah, shoot. Oh, gol! Cakep sekali Werner. Ya. Mantap. FPS-nya bagus. Gokil. Ini much better daripada Samsung Galaxy M23 kemarin yang kalau nggak salah M23 juga dapat FPS yang cukup tinggi, tapi ini lebih stabil dan rasanya tuh lebih smooth gitu loh kalau dimainin. Mantap banget, Pak, serius. Oke. Cakep. Puas. Mantap. Pulisic. Oke, Pulisic. Lapor Pulisic. Aduh. Sayang sekali. Salah oper, saudara-saudara. Oke, gol lagi dari Foden sekarang. Kita lihat selebrasinya seperti apa. Kayak begini selebrasinya ya. Untuk GPU-nya nggak kelihatan load-nya gimana, tapi untuk CPU-nya kelihatan lumayan fluktuatif dari 40% sampai ke 80%. Tapi mostly ada di angka 50 sampai 60%, dan FPS-nya
itu ya 50 atas lah. Mantap sekali. Mantap puas sih. Oh iya, yang ngebedain sama M23 kemarin adalah settingan penonton ya. Ini penontonnya cuma bisa disetting rendah, jadinya nggak banyak penonton sih di sini. Ya, kena pelanggaran, penalti dan kemasukan. Griezmann yang golin, mantap sekali. Iya, babak pertama 3-1, lanjut ke babak kedua. Sementara FPS-nya masih manteng aja di angka 50-an atas sampai ke 62 bahkan ya. Cool. Gokil. Ini handphone mana harganya turun terus lagi di Tokopedia, kacau. Kalau harga resminya emang agak tinggi ya di angka 4,2 untuk RAM 8 GB, tapi untuk harga di e-commerce online-nya tuh agak berantakan ya. Kalian bisa dapetin harga yang murah ya untuk handphone ini, bagus lah. Tinggal beberapa menit waktu tambahan, udah prit. Dan ya, karena average FPS-nya itu cakep banget di 50-an atas sampai 60, jadi nggak usah ragu-ragu lah buat main FIFA Mobile di handphone ini. Sekarang cek suhunya, di bagian depan kelihatan ada di angka 41-an derajat Celcius ya. Sementara di bagian belakang itu tetap ada di angka sekitar 44 derajat Celcius. Untuk baterainya sendiri jam 20.28 tercatat ada di angka 77%. Dan kita lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. Oke, ini Asphalt 9 setelah di M23 kemarin nggak bisa dimainin karena katanya ada bugnya. Di M33 ini entah kenapa juga agak sulit. Tulisannya status jaringan tidak menyinkronkan. Jadi dari tadi gue mau main tuh nggak bisa-bisa. Jadi aja untuk Asphalt 9 ini gue akan coba nyalain wifi-nya dulu ya. Kita coba main setelah wifi nyala. Mudah-mudahan bisa. Ternyata masih nggak bisa juga, jadi wifi-nya gue matiin lagi. Mati dong. Nah, lalu gue akan coba restart gamenya. Ya, sepertinya sekarang jaringannya udah normal, udah tanpa wifi ya. Kita menggunakan paket data Telkomsel lagi. Kita cek dulu. Kenapa begini nih? Tujuan balapan, menangkan balapan ya dong. Oh, ini kayak di pause ya. Baik, yuk kita ada di Kairo. Tampilannya kayak begini ya. Untuk FPS-nya tercatat di angka 29, 30, 31, 32, 30 ya. Naik turun di angka 30 lah. Ya, teksturnya dapet, cakep. Cuma tadi seperti biasa ketika baru mulai pastinya ada stutter. Gue juga gak ngerti kenapa Asphalt selalu begitu ya. Oke, lancar, mantap sekali. Cuma tidak ada motion blur ya. Dan mobilnya entah kenapa ini emang mobil ini yang flat apa gimana ya, kok rasanya kayak flat banget gitu. Wow, Anda kena ya stutter dikit tadi pas lagi nabrak ya. Partikel-partikel oke. Average FPS-nya juga masih dapat di 30-an. Ya, belum dapat 60 tapi oke lah. Finish. Cool, keren ya. Secara tampilan oke meskipun kurang sinematik karena tidak ada motion blur. Kita akan cek suhunya dulu. Di bagian depan tercatat ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius dan di bagian belakang juga kelihatan di angka 42 sampai 43 derajat Celcius. Jam 20.35 baterainya menunjukkan angka 76%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke-8 Call of Duty Mobile. Ya, ini settingan default yang didapatkan untuk Samsung Galaxy M33 5G, rendah dan max kualitas grafisnya. Gue bisa pindahin ke kualitas grafis ke medium, tapi frame rate-nya auto turun ke sangat tinggi, jadi nggak bisa dipindahin ke max. Kalau gue pindahin frame rate-nya ke max, kualitas grafisnya pastinya akan turun ke rendah. Jadi ya udah, kita nikmati aja. Kita nggak akan main Battle Royale, by the way, kita akan main multiplayer dengan realistic scope-nya gue nyalain. Anti-aliasing segala macamnya ini nggak bisa dipilih ya. Jadi grayed out, mungkin karena emang nggak kuat juga. So, ya ini basically adalah settingan paling tingginya, ada di rendah dan max. Ya, udah di dalam pre-match, kita sekalian cek gyroskop. Luar biasa gyroskopnya, Pak. Gyroskopnya ini instan banget, Pak. Cakep. Dan current average FPS-nya ada di angka 59, 60, 61. Good. Oke, maju. Dengan FPS di 59, 60, 61 ini definitely oke ya. Jeger, nggak kena. Kena kepalanya, Pak. Oke, masih ada lagi. Ayolah. Gyro gua sudah menunggu nih. Gyronya Samsung emang mantap. Gak ada obat sih, gyronya bagus banget, Pak. Oke.
Gue akan pindah ke sini ya. Let's scope from here. Let's scope from here. Scope. Di atas nih biasanya ada nih musuh ya. Oh, nggak ada di sebelah sini. Baik. Wah, nggak kelihatan ada musuh, Pak. Pada kemana ya? Pada kenduri ya, Pak? Oh, wah. Waduh. Mati, Pak. Oke, mantap nih. Ada satu sniper juga ya di tempat enemy yang emang jago banget, dia sniping terus, Pak. Jadinya gue juga harus ngelawan sniper nih. Posisinya dia ada di sini juga, gokil nggak tuh? Jadi depan-depanan sama gue dari tadi ya. Gue berhasil ngekill dia beberapa kali. Dia juga ngekill gue 2 kali ya. Jadi sniper versus sniper di sini. Mantap tuh dia orangnya. Waduh, deg-degan. Ah, woi, kena. Gokil. Gue senang dengar suara tarikan nafas sih kalau di ini ya, kalau jadi sniper di Call of Duty Mobile tuh kayak ada narik napasnya gitu loh, zot gitu, asik banget. Wah, oh my god, sniper lawan sniper. Cool. Masih sengit di sebelah sini ya, sniper versus sniper ya. Wah. Dia punya sniper jago banget Pak. Bisa sambil lari Pak. Gue nggak bisa sniping sambil lari kayak begitu, nggak bisa gue. Menyerah gue. Gila, ini orang jago banget sih, serius. Gue pasang turret di situ lagi. Salah jalan gue pasang turretnya Pak. Mati dia. Kena sentry gun kan. Terus sniper lagi Pak. Kena lagi. Tapi beda sih, bukan sniper yang tadi saingan sama gue gitu. Beda cerita. Mantap, menang. Waduh, MVP-nya dia ya, bukan gue ya. Kita kasih jempol dulu kan. Mantap sekali nih orang ini ya. Oke, cool. Kita akan cek dulu suhunya di bagian depan. Ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius. Di bagian belakang sekarang ada di angka 43, cenderung ke 44 derajat Celcius. Baterainya jam 20.46 ada di angka 73%. Dan lanjut ke game yang ke-9, PUBG Mobile. Jadi ini settingan default untuk grafis yang didapatkan di Samsung Galaxy M33 5G untuk PUBG Mobile. Ada di HD High. Kalau kita pindahin ke HDR nggak bisa. Kalau kita pindahin ke Smooth tetap ada di High, Balance High, jadinya HD High. Gua lebih milih HD High kalau begitu, dan kita pindahin ininya ke realistic. Stylenya realistic, anti-aliasingnya 2x, 4x nggak bisa, iya 2x. Dan shadowsnya enable, sisanya auto adjust grafiknya juga di disable ya, udah. Dan oke, ini di okein dulu, habis itu gue pindah ke lobbynya juga akan gue pindah ke HD High dan juga realistic, 2x. Dan disable. Oke, so let's get to the game. Ya, ini di bagian pesawat dan average FPS-nya kita dapetin itu ada di angka 30-an FPS. 30, 31, kadang-kadang turun ke 29 atau 25. Mudah-mudahan nanti kalau gameplay lebih bagus ya. Tapi mengingat tadi settingannya cuma sampai high doang ya, expected sih ada di angka 30-an, nggak sampai ke 40 kecuali ultranya kebuka. Oke, ini ketika lagi terjun, tapi entah kenapa ini, kenapa begini ya? Lah, kok dia nggak pakai parasut tiba-tiba? Aneh banget, sumpah. Ya Allah, ini pingnya ya, jangan-jangan ya nggak beres. Ya Allah, iya pingnya nggak beres Pak. Tapi average FPS-nya tercatat di angka 29-30-an ya. 30 untuk 30 sebagai angka yang maksimal karena emang settingannya cuma sampai high aja, bahkan nggak bisa kebuka sampai ke ultra. Gua berlari ke arah sini ya, dan sekalian nyoba gyroskopnya. Kalau gyroskopnya emang luar biasa sih ya. Gyroskopnya tuh oke banget ya, gue bisa bilang bagus banget gyroskopnya. Hanya saja emang frame rate-nya yang terbatas sampai high. Sudah di pertengahan game dan masih lancar dengan FPS di angka sekitar 30-an, jadinya masih oke sih ya dengan gyroskop yang luar biasa bagus. Gue juga udah dapat beberapa kill ya, 3 kill, alhamdulillah nih, mantap juga.
Ya, so far so good tanpa ada kendala. Suhu di belakang juga aman, touchscreen-nya aman. Paling speakernya aja yang masih jomblo, jadinya kalian tetap harus pakai headset kalau kalian mau main game-game kayak PUBG Mobile begini, biar lebih enak lagi buat dengerin suaranya. Ini udah di akhir-akhir game, performance-nya masih oke, masih sama, ada di angka 30-an FPS stabil, dengan gyroskop yang masih oke juga, dan smooth banget gyroskopnya. Layar juga masih oke, suhu di belakang juga masih oke, masih bisa dikendalikan lah insya Allah. Jadinya kayak begini hasilnya Pak, masih ini dikit lagi menang nih, iya sombong. Winner chicken dinner lagi. Bener kan, gua kata menang dah. Luar biasa. 2 kali gaming test, 2 kali winner chicken dinner, itu adalah sebuah prestasi ya Pak buat saya Pak. Sekarang kita cek suhu di bagian depannya dulu, ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius. Dan di bagian belakang dekat kamera ada di angka 43-an derajat Celcius. Oke, jam 21.50, lama banget main PUBG tadi ya. Baterainya tersisa 57%. Game yang terakhir Genshin Impact. Oke, ini adalah settingan default dari Genshin Impact untuk Samsung Galaxy M33. Dan kelihatan kalau kualitas grafisnya itu ada di rendah ya kalau defaultnya. Sisanya nggak akan gue ubah kecuali FPS-nya akan gue coba unlock ke 60. Oke, baik. Dan juga sekali lagi seperti biasa motion blur gue pasang di rendah. Habis itu langsung terlalu berat. Kasihan banget ya handphonenya ya. Baiklah, kayak gini tampilannya, motion blurnya kelihatan emang kualitasnya rendah ya untuk motion blurnya, tapi average FPS-nya ada di angka 29 sampai 30 fps, turun 28, 25, 22. Kasihan dia. Menangis dia. Aduh Pak, kasihan banget Pak, sumpah. Turun terus, semakin turun. Oh enggak dong. Ini sih, waduh, dapat makan, kita dapat daging Pak. Makan dulu dagingnya Pak, ambil. Untuk gyroskopnya, oh enggak pakai gyroskop. Bang kayak begini lumayan jauh ya, draw distance-nya lumayan kelihatan agak berat ya, agak sulit. Baik, tapi FPS-nya juga ada di angka 20-an sampai 30-an, naik turun. Nggak bisa di atas 30 kayaknya. Di atas 30 juga kayak numpang lewat doang di 31 FPS. Ya, sisanya begitu-begitu aja lah. Oke, sekarang kita akan coba untuk reboot ya. Membuat kerusakan di muka bumi dengan Ember di sini. Oke, ayo duduk sini dong Anda semua. Aduh, kenapa saya yang mental ya? Oke, baik. Di sini kelihatan FPS-nya ada di angka sekitar 20-an FPS. Oke sih. Meskipun bukan yang terbaik, tapi masih bisa lah buat dimainin. Tapi kalau ngarep yang mulus-mulus banget, tentu saja tidak mulus amat. Tapi kalau ngarep yang masih bisa, yang penting bisa dimainin, ya bisa lah. Oke, mati dia. Cool. Kemarin kayaknya ada yang komen ya di video M23, katanya ini mah terlalu ngincer FPS. Kalau saya kalau main game tuh yang penting bisa buat explore, ngelanjutin cerita sama ngambil item. Ya silakan aja sih kalau mau main di FPS rendah. Kalau kata dia yang penting bisa ngikutin cerita. Kalau FPS-nya cuma 1 digit, 5 FPS, 6 FPS gitu, apa ya nikmat mainnya kan? Tidak, Ferguson. Ya kayak gini di Mondstadt bagian atas masih ada di 30-an FPS, turun ke bawah dengan terbang, dan teksturnya pop up sekarang bagus. Nggak terlalu deket, udah pop up duluan. Itu tanda bagus lah ya untuk draw distance-nya. Sekarang lagi terbang ada di 20-an frame per second. Tadi sempat ke belasan, tapi 20-an lagi turun ke bawah. Apakah masuk 1 digit kayak M23? Oh ternyata tidak, masih ada di angka belasan FPS aja. 16, kelihatan di situ 17, 19, 20. Ya masih playable lah ya, meskipun nggak bisa dibilang smooth. Tapi kalau kalian masih mau maksain kayak komentar yang tadi gue bilang itu, ya silakan aja. So, udah gitu aja ya, gue akan cek dulu suhunya. Di bagian depan kelihatan ada di angka 43-an derajat Celcius. Dan di bagian belakang, waduh, sampai ke 48 derajat Celcius. Mantap juga ini ya.
Bisa jadi itu karena settingan ini nyala ya. Settingan di game booster ini mana dia tadi? Lab. Nah, nih settingan ini nyala. Jadinya emang jadi berasa agak lebih panas karena di sini juga dia bilang cenderung mengakibatkan suhu panas. Oke, baiklah. Jam 22.06 berarti main sekitar hampir 3 jam. Baterainya tersisa di angka 51%. Gimana kesimpulannya? Yuk kita bahas. Boom. Nah, jadi Samsung Galaxy M33 menurut gua masih sama kayak di video reviewnya waktu itu. Yang gue bilang, ini tuh adalah sweet spot untuk spesifikasi dan juga performance yang dikasih sama Samsung untuk mid-range-nya. Dengan hadirnya RAM 8GB di Samsung Galaxy M33, performa yang dikasih pun lumayan oke. Dan ini bisa menepis semua kegundahan buat kalian yang meragukan Exynos 1280 ya. Touchscreen-nya oke banget, gyroscope-nya oke banget, dipakai buat main Mobile Legends juga bisa jalankan dengan sangat bagus. PUBG Mobile juga oke meskipun hanya ada di settingan high, jadinya cuma ada di 30 fps aja. Oh ya, Mobile Legends juga ultranya belum bisa kebuka, tapi no worry karena bisa bertahan di angka 50-an atas sampai ke 60 fps. Free Fire juga dijalankan dengan cukup oke. Paling concern gue dari handphone ini adalah sayangnya speakernya masih mono, masih jomblo ya. Jadi buat kalian yang pengen pakai Samsung Galaxy M33 untuk main game tembak-tembakan kayak model PUBG Mobile atau Free Fire, otomatis kalian masih membutuhkan sebuah headset atau earphone yang mumpuni supaya kalian bisa dengar suara step tembakannya itu asalnya dari mana. Overall, untuk harganya dan untuk brand Samsungnya, untuk build quality yang diberikan, Samsung Galaxy M33 ini gue masih beranggapan adalah sebuah sweet spot yang cukup oke. Harganya pun sekarang sudah turun, udah menyamai Samsung Galaxy M23. Jadi kalian bisa mikir tuh, kalau emang kalian harus beli Samsung dan punya uang di angka 3 juta sampai 4 jutaan, dua opsi Samsung Galaxy M23 dengan Snapdragon dan juga dengan RAM 6GB atau Samsung Galaxy M33 dengan Exynos 1280 dan juga RAM yang lebih besar 8GB, harganya nih nggak beda jauh. Jadi kalian bisa milih sendirilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu aja, gue dari main lagi pamit. Subscribe buat yang belum subscribe, dislike aja kalau kalian nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.